Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu lagi tersangka kasus pelaksanaan paket bantuan sosial COVID-19 dari Kemensos, Adi Wahyono, menyerahkan diri ke KPK. Sekitar pukul 9 pagi, ia datang sendiri mengenakan baju hitam dan langsung menjalani pemeriksaan. Awi diketahui sebagai pejabat pembuat komitmen yang berperan sebagai pihak yang menentukan besaran fee Rp10.000 per paket sembako dan menunjuk langsung rekanan proyek Bansos COVID-19. Total ada 5 tersangka yang ditetapkan oleh KPK termasuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dari kelima tersangka, 3 orang sudah selesai menjalani pemeriksaan lanjutan. Saat ini Juliari masih berada di dalam gedung KPK setelah menyerahkan diri ke penyidik pukul 2.50 dini hari tadi. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, Minggu pagi ini sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, tersangka AW telah datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Pemirsa, Kementerian Sosial berkomitmen kooperatif membantu KPK menangani kasus korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19. Berikut konferensi pers di Kementerian Sosial beberapa saat lalu. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah, baik yang ada di intern Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 ini sangat besar, oleh karena itu kami bekerja sama meminta pengawalan pendampingan baik APIK maupun aparat penegak hukum. Lebih lanjut, kami beserta seluruh jajaran di Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program, baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non-reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bergabung bersama kami reporter Almira Sabira dan juga ada rekan kami Imran Tajudin di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita terlebih dahulu ke Almira Sabira di Gedung KPK. Almira, apa perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini di KPK? Selamat siang pemirsa dan juga Rizky. Kalau tadi pukul 9 tersangka atas nama Adi Wahyono ataupun AW sudah menyerahkan diri ke dalam gedung KPK, dan tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat tersangka Adi Wahyono ataupun AW ini sudah selesai melaksanakan pemeriksaan dan langsung keluar gedung menggunakan mobil milik KPK dan belum diketahui di mana nantinya tersangka AW akan melaksanakan ataupun menjalani masa tahanan. Sementara di dalam gedung sampai saat ini masih ada tersangka Juliari Batubara yang menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik, dan keduanya ini terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan janji ataupun hadiah dalam pelaksanaan paket Bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Sebelumnya Juliari Batubara memang tidak terlibat dalam proses operasi tangkap tangan yang ditemukan uang senilai 14,5 miliar rupiah dan dipecah
ke dalam mata uang rupiah dan juga mata uang asing, disimpan dalam 7 koper, kemudian juga 3 tas ransel dan 1 buah amplop kecil. Jika kami gambarkan di sini, Rizky dan juga pemirsa, dugaan konstruksi perkara diawali dari adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19, paket sembako senilai 5,9 miliar rupiah dan ada 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode. Untuk periode yang pertama ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga November 2020 dan periode kedua dari bulan Oktober hingga Desember 2020. Dari kedua periode ini, Juliari Batubara menerima fee sebesar 12 miliar rupiah. Untuk di periode pertama, Juliari Batubara menerima fee ataupun hadiah di sini uang sebesar 8,2 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan untuk periode kedua dari Oktober hingga Desember 2020, Juliari Batubara menerima fee sebesar 8,8 miliar rupiah yang dikelola tidak sendiri, melainkan melalui orang kepercayaannya dengan inisial EK dan juga SN. Sementara itu, Rizky. Ya, baik, terima kasih Almira Sabira dari Gedung KPK. Kita beralih ke Imran Tajudin yang berada di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Imran, apa saja keterangan dan juga informasi terbaru dari Kemensos menanggapi adanya korupsi yang melibatkan Kementerian Sosial ini? Ya, tadi sekitar pukul 11:30 ini jajaran dari pihak pimpinan Kementerian Sosial ini menggelar konferensi pers ini menyikapi adanya operasi tangkap tangan terhadap oknum pejabat di Kemensos yang kita tahu bersama. Tadi ada juga disebutkan bahwa termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara serta 2 pejabat pembuat komitmen yaitu MJS dan juga AW yang tadi pagi sudah menyerahkan diri. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemensos. Ini tadi disampaikan beberapa poin, diantaranya adalah pihak Kemensos sendiri tadi juga sudah disebutkan bahwa siap membuka akses informasi sepenuhnya untuk membantu KPK menyelidiki lebih dalam berkaitan dengan kasus ini. Tadi kami juga tanyakan sebenarnya kepada pihak Hartono Laras atau juga pihak Sekjen dari Kemensos, kira-kira ruangan apa saja yang sudah disegel, tapi tadi tidak dijelaskan secara detail mengenai penggeledahan dan juga penyelidikan lebih lanjut oleh pihak KPK di kantor Kementerian Sosial. Tapi intinya bahwa pihak Kementerian Sosial sendiri menyayangkan adanya kasus operasi tangkap tangan terhadap oknum Kemensos ini di tengah proyek atau juga proses pembagian bantuan sosial yang sudah berjalan 9 bulan. Sehingga sampai dengan saat ini di tengah adanya kasus ini pihak Kemensos akan tetap fokus terhadap proses-proses atau juga program-program reguler maupun juga bantuan sosial yang akan berjalan sampai dengan akhir tahun ini. Rizky. Ya, terima kasih Imran Tajudin melaporkan langsung dari Gedung Kemensos. Sebelumnya ada Almira Sabira dari Gedung KPK Jakarta.